Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, firman Tuhan makin tersebar dan makin didengar banyak orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itu yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Santo Athanasius dalam bukunya De Incarnatione Verbi mengatakan hal yang bagus. Dia mengatakan bahwa Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia, adalah pusat keselamatan kita. Ia tentu menegaskan kembali apa yang kita dengar dalam Injil tadi. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepada pusat keselamatan. Allah menempatkan sabdanya, putranya yang menjadi manusia. Sabda yang menjadi manusia itu sebagai sabda kehidupan kekal, sebagai terang bagi dunia. Dan sebuah Athanasius mengatakan bahwa kalau Allah menciptakan dunia dengan sabdanya,
Ia juga memulihkan dunia dengan sabdanya pula. Sang sabda itu menjadi awal dan akhir kehidupan. Dan sang sabda itu sendiri menjadi penyelamat dunia dan manusia. Santo Polikarpus mengatakan sesuatu yang lebih spesifik. Ia mengatakan tentang Allah menciptakan dunia dengan dua tangannya, sabdanya dan rohnya. Dan hari ini kita dengar bahwa Allah menyelamatkan dunia dengan sabda dan rohnya. Yang bersabda pada Injil hadir dalam roh yang menyertai Barnabas dan Paulus, Saulus. Ada perutusan yang berasal dari roh Allah. Dan perutusan itu tidak berhenti pada Barnabas dan Saulus. Perutusan itu sampai hari ini terjadi dan digerakkan oleh sang sabda yang hidup dan rohnya. Oleh karena itu, saudara terkasih, hal yang terpenting bagi kita sekalian adalah membuka hati dan jiwa kita pada karya sabda dan roh itu, agar kita boleh menjadi instrumen keselamatan, alat keselamatan, supaya dunia boleh melihat keselamatan yang Tuhan sabdakan dan Tuhan gerakkan dalam roh. Dan roh itu adalah prinsip misi gereja. Tidak ada karya gereja di luar roh Allah. Dan oleh karena itu, kita semua ada di sini dalam semangat mencintai gereja dan dunia, dan kiranya dalam terang roh kita melihat kehadiran Tuhan yang menyelamatkan dan mengambil bagian dalam karya keselamatan itu bagi semua orang.